Melawan COVID-19 bergerak bersama, satukan tekad untuk bangsa. 98,8 FM Solo, part of KG Radio Network. Selamat siang sahabat Ria, apa kabar? Semoga Anda selalu sehat, selalu semangat ya, selalu penuh kebahagiaan. Dan senang sekali kali ini ada Puri Amanda yang bisa hadir kembali menemani aktivitas siang hari Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan ya. Ya, nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat di edisi hari ini Rabu 27 Oktober 2021, tentunya dalam program Bingkai Bicara dengan Kata Hati. Dan kali ini saya telah terhubung dengan Bapak Hisyam Afahri dari JASPI, Jasa Psikologi Indonesia. Kami sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Hisyam. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa sehat ya Pak Hisyam ya. Oke. Ya, setelah minggu kemarin istirahat karena mungkin ada agenda keluarga juga, karena bertepatan juga dengan hari libur nasional ya Pak Hisyam ya. Kali ini berkesempatan untuk bisa memberikan informasi kepada sahabat Ria. Dan kali ini tema yang bakal kita obrolkan bersama ini adalah kenapa harus kecewa. Seperti itu ya Pak Hisyam ya. Mungkin dari kita pernah merasakan kehidupan yang seringkali kita harapkan berjalan dengan mulus, sesuai dengan rencana, sesuai yang dicanangkan, ini ternyata malah terbalik seperti itu ya. Dan seringkali juga merasakan kecewa dengan keadaan. Dan ini nih, kecewanya kenapa sih harus melibatkan dengan hati? Ini nanti bakal kita bahas ya. Dan untuk Anda sahabat Ria yang bergabung, silahkan sampaikan pesan Anda di WhatsApp kami di 081 329 088099 atau di live chat kami live di Instagram, tentunya di @ria_fm Solo. Anda dapat penyimak di situ. Dan mungkin Pak Hisyam bisa disampaikan terlebih dahulu ini apa yang melatar belakangi Pak Hisyam untuk bisa untuk mengangkat tema ini di siang hari ini. Monggo silakan. Iya, saya terakumulasi dari beberapa cerita yang lalu ya. Jadi misalnya ada sebuah keadaan dari seorang klien ya, yang intinya itu adalah bahasanya itu gelo itu kan bahasa Jawanya tuh ya, kecewa, ada sebagainya. Nah, ya semua pasti akan tahu ya, semuanya pasti, bukannya sebagian orang, bahkan semua orang pasti mengalami hal yang kita sebutkan dengan kecewa. Nah, kecewa itu adalah ya sama-sama kita ketahui secara psikologis itu adalah sebuah cara dari perasaan kita atau dari tubuh kita terhadap reaksi-reaksi yang tidak kita inginkan, gitu ya. Itu adalah sebuah pola benturnya antara sesuatu yang kita tidak inginkan, tidak kita harapkan dan seterusnya. Jadi kecewa itu adalah sebuah proses yang alami. Nah, kenapa seharusnya kata alami, dan saya tegaskan itu adalah alami. Jadi tidak dibuat-buat, kemudian tidak direkayasa sedemikian rupa menjadi sangat kecewa atau tidak kecewa, ya tidak juga. Tetapi bahwasannya kecewa itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, dan dia adalah sebuah benturan reaksi dari tubuh kita terhadap sesuatu yang kita tidak harapkan, dan itu adalah alamiah. Alamiah dan semua orang pasti. Jadi kalau ada orang bilang saya adalah orang yang paling kecewa, itu ya enggak. Saya adalah orang yang paling tersakiti dan gelo, ya enggak ada. Tidak ada alat ukur yang paling mendalam sampai sejauh mana kita rasa kekecewaan itu kita. Nah, kalau rasa kecewa kita ya itu bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor, tetapi hampir banyak ya faktor-faktor yang menyebabkan kita kecewa itu adalah hubungan kita berinteraksi dengan orang lain. Walaupun sebetulnya kekecewaan itu bisa saja dari itu. Kecewaan itu lebih disebabkan oleh faktor-faktor personal. Ya loh. Suara saya cukup ya. Ya, tadi sempat terputus ini, tapi bisa kembali lagi. Baik. Sinyal ini kendali pasti di sinyal. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kekecewaan yang kita alami secara alamiah? Ya,
Tergantung bagaimana diri kita. Kalau diri kita membiarkan perasaan kita selalu kecewa dalam, maka pastikan dia akan mengalami apa yang kita sebut dengan stres atau depresi, atau membuat emosi tidak menjadi lebih baik ya. Nah, tetapi apa mungkin rasa kecewa itu kita abaikan? Juga tidak mungkin juga, karena kecewa itu adalah satu peristiwa yang alami tadi. Nah, lalu apa sih yang betul kita akan bisa perbuat ya ketika misalnya kawan kita, saudara kita yang secara personal itu mengecewakan kita dan membuat kita menjadi kecewa. Atau misalnya saja di dalam sebuah lingkup pekerjaan, misalnya saya melihat kok suasana ya, tata ruangannya, mata lingkungannya itu membuat saya kecewa, seperti saya tidak mendapatkan sesuatu yang baik. Itu juga bisa. Nah, hal yang paling mendasar itu adalah seperti yang tadi saya katakan, ini adalah alamiah. Alamiah itu dia akan mengalir apa adanya gitu. Dia akan berjalan seperti biasanya. Jadi kalau misalnya rasa kecewa itu berada pada posisi saya sangat kecewa, ya, tetapi yakinkan besok kita tidak akan kecewa yang seperti hal yang sama ya, pasti ada perubahan. Apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan rasa kecewaan secara sadar-sadarnya agar tidak terjerumus? Ya, kita akan bahas mudah-mudahan dalam 20-30 menit ini akan kita tuntas, yaitu pertama adalah mau nggak kita menerima rasa kecewa itu menjadi bagian dari hidup kita? Nah, kalau mau, oke, artinya kita bisa berdamai dengan kecewaan itu. Tapi kalau tidak mau, ya kita jadi ngamuan. Jadi memang menyakitkan ya. Bagaimana kita harus bisa menerima sesuatu yang menyakitkan hati? Tapi tidak ada salahnya menerima rasa kecewa yang dirasakan, dan kita tidak perlu menyangkal, apalagi menyembunyikan rasa kecewa di balik senyuman. Tidak bisa menyangkal. Hal ini tentunya membuat kita lebih terasa kecewa dan sedih ketika kita mencoba untuk tersenyum tapi hati kita remuk lah, kayak begitu ya. Ya, tidak, dengan menerima rasa kecewa, perasaan kita akan lebih cepat pergi dan kita dapat menjalani kita lebih baik. Jadi biarkan saja kalau misalnya kecewa itu normatif. Tidak perlu juga kecewa terus kita senyum tapi hati kita remuk ya, bisa pada akhirnya juga akan membuat kita jadi nggak karu-karuan, kira-kira begitu. Oke. Berarti dalam kata lain, emosi kecewa ini perlu kita ekspresikan seperti itu, Pak Hisyam. Iya. Seberapa penting ini kita mengekspresikannya? Ya, misalnya begini, kalau misalnya emosi yang tidak baik dalam tanda petik itu kan sama saja seperti sebuah komputer. Komputer itu kan adalah baik, diciptakan oleh perusahaan untuk tujuan yang baik. Artinya dia adalah hasil rekayasa ciptaan. Manusia juga ciptaan. Kita ada yang menciptakan, walaupun sebetulnya bukan manusia juga yang menciptakan, tetapi Tuhan atau agama kita, Tuhan menciptakan manusia, itu adalah positif baik. Sekarang kalau persoalannya, kalau komputer dipakai untuk tujuan baik tapi disalah artikan dengan men-save, dengan menyimpan data-data yang tidak berhubungan dengan tujuan dari komputer itu, besar kemungkinan komputer itu akan hang, akan rusak, akan banyak virus dan seterusnya. Dan sama seperti manusia, ketika manusia menjalani kehidupannya, kemudian kita melakukan dalam tanda petik ya hal-hal yang menyimpang, mulai dari mata, penggunaan mata, telinga, hidung dan seterusnya, itu menyalahi dari kodrat-kodrat kita sebagai manusia yang sempurna, yang baik, maka dia akan menjadi dia melekat hal-hal yang negatif pada diri kita. Nah, kalau sesuatu yang melekat dari kita kembali kepada komputer, kalau komputer terus-menerus menyimpan data-data yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan, tentu juga akan membuat kita menjadi tidak baik dalam bekerja. Sama seperti manusia. Manusia kalau misalnya menyimpan hal-hal yang tidak baik dalam diri kita, emosi kita, perasaan kita akan tetap beraktif. Jadi kita tidak akan menjadi orang yang bersih dalam konteks jiwa manusia itu sendiri, tetapi lebih kepada
mengobok-ngobok perasaan kita karena memang dalam diri kita ada hal yang negatif. Yeah. Seberapa pentingkah emosi itu dikendalikan? Sangat penting. Sama halnya misalnya seberapa pentingkah kita merawat komputer itu agar bisa dipanjang? Sangat penting. Ya, sama saja sebetulnya. Artinya di dalam otak manusia itu punya software dan hardware. Betul. Punya otaknya, punya pikirannya, punya programnya. Sama komputer juga, kalau saya analogikannya juga memiliki program yang sama, ada software, ada hardware. Kalau pertanyaan seberapa pentingkah kita akan membersihkan emosi-emosi negatif, itu sama saja jawabannya seberapa pentingkah komputer itu kalau kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang. Tentu kan butuh perawatan. Yeah. Jiwa kita juga butuh perawatan. Dan salah satu perawatan yang paling memungkinkan adalah menyadari bahwa kecewa itu adalah salah satu bentuk dari virus kita. Virus yang tidak baik ini. Siap ya. Oke, tapi permasalahannya ini ya, tiap individu, tiap pribadi itu pun juga berbeda cara mengatasi kekecewaan itu ya, Pak Hisyam ya. Sebelum kita berlanjut ke cara mengatasi, mungkin yang selanjutnya Pak Hisyam, selain tadi mau atau tidak kita menerima sesuatu yang membuat kekecewaan. Iya. Selanjutnya, jadi biarkan saja emosi itu mengalir apa adanya. Artinya tidak perlu kita menutupi segala sesuatu. Kalau kita lagi kesel ya nggak apa-apa, kesel karena itu adalah sebuah siklus manusia. Artinya terimalah rasa kecewa itu menjadi bagian yang alamiah. Evaluasi harapan yang kita akan capai. Keinginan yang kita dicapai. Harapan keinginan itu adalah sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, mari kita ukur ya kapasitas kita, kemampuan diri kita untuk mencapai harapan itu. Gitu. Nah, persoalannya adalah kita terlalu fokus kepada hasil. Tapi kita tidak melihat hal-hal yang lain yang akan bisa membentuk keberhasilan atau tidak berhasil. Ukurlah diri kita untuk mencapai tujuan. Ukurlah harapan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kalau kita sudah merasakan bahwa saya tidak mampu untuk melaksanakan, ya tidak perlu harus kita teruskan. Kalaupun juga kita menginginkan sebuah keajaiban dalam kehidupan kita, keajaiban itu bisa diciptakan bukan karena kita sedang banyak berpikir, tapi bagaimana mental kita, iman kita itu bisa menciptakan keajaiban. Artinya apa? Mari kita belajar tentang mengukur harapan kita di masa yang akan datang. Mari kita belajar untuk menentukan target-target yang kita merasa kita mampu mengerjakannya. Itu adalah sebuah cara untuk dapat mengurangi rasa kecewa kita. Nah, karena harapan terlalu besar pasak daripada tiang lah, kira-kira begitu. Oke, di sini ada yang bergabung Pak Hisyam ya. Di WhatsApp-nya Ria FM Solo ada Mira. Selamat siang Pak Hisyam, saya ini termasuk orang yang ceria, cerewet, aktif dan banyak tingkah, tapi juga ceroboh. Tapi ada di mana saat saya mendapati masalah yang membuat saya kecewa, saya merasa menjadi korban dan selalu menderita karena teringat masa kecil. Hingga sekarang saya tidak pernah bahagia bersama dengan orang tua. Akhirnya saya mengalami perubahan emosi yang drastis. Saya menjadi pendiam, murung dan selalu menangis. Juga saya memutuskan mengganti nama panggilan saya karena nama saya yang dulu membuat saya teringat bahwa saya banyak masalah di waktu kecil hingga hingga membuat saya sedih dan tidak menjadi ceria lagi, seperti itu Pak Hisyam. Jadi kecewa dengan orang tua. Saya menemukan poinnya ya. Jadi sesuai dengan karakternya, dari ceritanya panjang, ya itulah karakternya dia ya. Tapi dalam tadi yang disampaikan itu saya lebih kepada fokus kepada rasa yang dituliskan, rasa yang diceritakan lewat tulisan. Itu adalah sebuah rasa yang disampaikan kepada kita, kepada semua pendengar terhadap situasinya dia. Hal yang menarik dari apa yang disampaikan itu adalah dia menyatakan saya merasa tidak bahagia.
saya merasa tidak, dan seterusnya. Nah, kalau sudah bicara tentang merasa, seperti yang kita bahas beberapa waktu yang lalu dan sering saya bahas, merasa ini adalah sesuatu yang sangat subjektif. Ya toh? Saya merasa tidak mampu, ya menjadi tidak mampu, walaupun orang lain merasa bahwa saya itu adalah cukup punya kemampuan. Nah, apa yang harus saya lakukan kalau saya jadi beliau? Yang saya lakukan adalah, misalnya, segala sesuatunya pasti ada plus minus. Kalau misalnya saya mendapatkan rasa kecewa ini, pasti ada sebuah sebab. Nah, ketika sebabnya ini diri kita menempatkan pada sebuah sebab, mudah-mudahan itu bisa membantu kenapa dia membuat saya kecewa. Saya ulangi lagi ya, kalau misalnya sekarang kita menempatkan diri kita ya, kepada orang lain, apa kepada orang tua, kepada sebagainya yang memiliki sebuah sikap atau tindakan yang membuat saya kecewa, kenapa kita tidak menempatkan diri kita kepada dia? Apa alasannya mereka itu membuat saya kecewa? Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa memahami bahwa pasti ada hikmah di balik itu semua. Pasti sejelek-jeleknya tindakan negatif yang kita terima, pasti ada negatif, pasti ada kepositifannya, walaupun itu skalanya kecil. Tugas kita adalah mengimbangi antara hal-hal yang negatif dengan positif. Kalau hari ini kita menerima segala sesuatu yang positif, maka kita hari ini belajar untuk menerima hal yang positif. Ada apa di balik itu sih? Atau bilang, kalau dengan cara ini misalnya, kita kembalikan kepada nilai-nilai keilahian misalnya. Kalau dengan cara ini ya Tuhan, kalau misalnya kita bicara dengan nilai-nilai ketuhanan. Kalau dengan cara ini membuat saya kecewa, dan ini adalah caramu, cara Tuhan, ya, mengingatkan saya bahwa saya kecewa adalah caramu membuat saya kecewa agar saya lebih dekat kepadamu. Nah, lebih dekat kepadamu itu adalah lebih dekat kepada Tuhan untuk bisa menerima rasa kecewa ini sesuatu yang alamiah itu tadi. Persoalan kita akan mau mengganti nama, kemudian kita mengganti sebagai itu adalah sebuah cara. Tetapi pada hakikatnya itu adalah sebuah proses. Ada sebuah proses di mana pasti ada nilai-nilai positif di balik rasa kecewa yang kita terima. Maka perenungan akan di sini. Bagaimana caranya kita itu mendapatkan nilai positif dari rasa kecewa yang kita terima? Mari, seperti tadi saya katakan, tempatkan diri kita kepada mereka yang membuat kita kecewa. Apa alasannya mereka membuat saya kecewa? Secara objektif ya, pasti nanti ujung-ujungnya adalah kepada diri kita. Nah, apakah ini adalah sebab sehingga dia membuat saya kecewa? Ya, dan seterusnya. Jadi hukum ini kan pasti ada hukum sebab akibat. Tidak akan mungkin terjadi makmur duduk tiba-tiba saya seperti ini tanpa sebuah sebab, itu nggak mungkin. Maka carilah sebuah sebab, sebuah alasan yang bisa kita terima, dan pada akhirnya ujung-ujungnya adalah kita punya kemampuan untuk mengintrospeksi diri kita. Kita punya kemampuan untuk melihat siapa saya. Kalau saya adalah seorang introvert, saya seorang ekstrovert, banyak bicara, dikatakan banyak pergaulan, itu adalah kelebihan tidak. Tetapi kalau misalnya terlalu banyak bicara, itu juga rasanya kok tidak semua orang akan mau menerima itu. Jadi lebih baik kita melihat dari sisi yang lain, kita bisa menerima ini menjadi konsekuensi dari diri kita, dan mari kita lihat dari sisi positifnya, kenapa saya dibuat kecewa ya, gitu. Jadi seperti itu ya. Kecewa ini adalah cara Tuhan untuk bisa membuat kita belajar dan bersabar seperti itu ya, Pak Hisham ya. Karena betul. Tuhan itu mempunyai sesuatu yang lebih baik untuk kita. Itu dari sudut ke spiritual, dari sudut ke keilahian. Tetapi ada begini. Tidak ada sebuah perjuangan hidup, tidak ada sebuah masalah hidup tanpa dapat terselesaikan. Tergantung bagaimana kita. Ya. Nah, itu Tuhan itu adalah sebagai cara bahwa kita meyakini bahwa ada yang lebih ada yang lebih dari apa yang kita punya, kayak gitu. Gitu, Mbak.
syukuri. Oke, jadi seperti itu ya. Nggak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan karena Tuhan memberikan masalah itu selalu sepakat dengan solusinya, gitu ya Pak Isyam ya. Ya, betul. Ya, mungkin bisa dibungkus Pak Isyam ini. Tadi cara mengatasinya belum ya Pak Isyam ya. Mungkin bisa sekalian ini karena waktunya sudah mepet juga. Silakan Pak Isyam. Cara mengatasinya itu karena ini sifatnya sangat personal, itu kembali kepada diri kita mana yang lebih. Tetapi secara universal itu kita meyakini bahwa keterhubungan kita dengan Sang Ilahi itu sangat kita butuhkan dalam persoalan ini. Maka cara mengatasinya adalah yang paling mudah adalah menyadari bahwa ini adalah semata-mata karena campur tangan yang kuasa terhadap proses hidup kita. Maka kalau misalnya doa kita misalnya, ya Tuhan, kalau misalnya kalau saya hari ini sedang mendapatkan sebuah kekecewaan yang diakibatkan oleh si A, si B dan seterusnya, ini adalah cara Tuhan agar saya lebih dekat kepadamu, maka saya menjadi ikhlas. Nah, saya ikhlas menjalankan ini karena saya yakin ini adalah cara Tuhan, cara Allah untuk menginginkan saya ketika saya sedang kecewa hari ini adalah caramu agar apa? Agar aku lebih dekat kepadanya, agar aku lebih dekat kepadamu. Nah, kalau ini menyadarkan kepada diri kita bahwa ini adalah cara bahwa saya bisa mengintrospeksi diri dan mau tidak mau saya belajar untuk menjadi seorang yang ikhlas dan bersyukur itu tadi jelas, dan kita menjadi ikhlas. Nah, mari hari ini dalam poin yang paling penting sebagai penutup, poin penting kita adalah kekecewaan itu adalah semua orang pasti mengalaminya. Tidak ada orang yang tidak pernah mengalami rasa kekecewaan. Betul. Dengan demikian, kekecewaan itu adalah sebuah proses yang sangat alami. Dia bisa datang dan dia bisa pergi. Itu kita sebut dengan alami. Itu adalah siklus manusia. Dia akan bergandengan dengan siklus manusia itu sendiri. Nah, kalau andai kata kita menyadari bahwa kekecewaan itu adalah alamiah, nah, tergantung bagaimana kita menghadapinya. Maka hal yang paling penting adalah seperti roda berputar. Ya sudah, kita menginjak saja, tapi besok kita akan di atas. Kalau saya hari ini terpuruk, besok saya di atas. Seperti kita beroda saja. Nah, dengan demikian rasa kecewa itu menjadi sesuatu pembelajaran buat diri kita, dan sejauh mana kita punya kemampuan untuk bisa menerima rasa kecewa itu menjadi bagian yang alamiah itu tadi. Menjadi bagian yang alamiah, dan kita tidak perlu juga harus berpura-pura bahwa kita ini sedang kecewa terus kita merugut. Tidak perlu juga kita harus membohongi itu. Kalau kita kecewa, ya saya katakan saya kecewa. Saya ekspresikan, saya lepaskan hal-hal dalam tubuh kita yang negatif. Saya lepaskan detox saya marah gitu. Ya, saya marah. Tidak perlu kita harus marah, kemudian kita pendam dalam diri kita, ya pada akhirnya juga akan merusak diri kita sendiri. Sama jadi penyakit ya. Iya, jadi penyakit. Penyakitnya ya kalau penyakit fisik, kalau penyakitnya penyakit psikis. Betul. Kalau penyakit fisik masih bisa diobati karena ada rumah sakit, ada dokter dan sebagainya. Tapi kalau penyakit psikis, ya satu provinsi cuma hanya punya satu loh, itu rumah sakitnya. Betul ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa belajar dari itu. Oke. Semoga saja nih sedikit manfaat. Iya, jadi seperti itu sahabat Ria, di balik rasa kecewa yang hadir, kita harus bisa yakin ya kalau akan ada rasa berharga di kemudian hari dari sebuah usaha yang sudah kita lakukan. Jadi mulai sekarang dinikmati aja fase ini, tapi jangan sampai disyukuri, tempatnya disyukuri. Betul, disyukurin aja, tapi jangan sampai kekecewaan ini bisa membuat kita melupakan akan satu hal, yaitu kebahagiaan. Seperti itu Pak Isyam ya. Terima kasih Pak Isyam atas kuliahnya di hari ini. Selalu kalau sama Pak Isyam itu selalu ada catatan saya Pak Isyam ini. Iya benar sekali. Ini yang mudah-mudahan bisa memberikan satu pencerahan untuk sahabat Ria yang mungkin kali ini pun sudah sedang mengalami kekecewaan seperti itu Pak Isyam ya. Oke, sampai berjumpa lagi di Rabu depan tentunya dengan bahasan-bahasan yang lain. Salam sehat selalu Pak Isyam dan juga buat keluarga, juga keluarga besar Jas
Rospi. Dan juga terima kasih atas kebersamaan Anda sahabat Ria. Saya Puri Amanda pamit undur dari Bingkai Bicara dengan Kata Hati edisi hari ini. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Saya Puri Amanda pamit undur. Tetap stay tune di 98,8 Ria FM Solo, part of KG Radio Network. Bersinergi bangun negeri, bangun jiwa untuk Indonesia maju.